Hai Haiers, kalian tahu nggak sih kalau belakangan ini ASEAN sedang dihebohkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang mengajukan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Ya, hal tersebut diusulkan secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia pada konferensi pers pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Lantas, bagaimana ya kira-kira respon Indonesia dalam menghadapi hal tersebut? Apakah akan dipertimbangkan atau justru ditolak mentah-mentah nih? Yuk, stay tune terus di video kita kali ini karena di sini kita akan spill kronologi hingga berbagai macam respon dari negara kita tercinta. Beberapa waktu lalu, niat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN sempat disampaikan oleh Malaysia. Sebanyak lebih dari 300 juta populasi di kawasan Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa bahasa ini atau bahasa Melayu ini dituturkan mulai dari Indonesia sampai Kamboja. Sebelumnya, hal ini juga sempat diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang menginginkan bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi di ASEAN. Beliau menargetkan keinginannya tersebut akan dapat terwujud pada 2050 kelak. Menurutnya, versi beragam dari bahasa Melayu sendiri dipakai oleh kurang lebih dari 290 juta warga ASEAN, termasuk di beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, serta Brunei. Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, hingga sebagian besar dari Kamboja juga ikut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Begitu kata Perdana Menteri Ismail dilansir dari detik.com. Malaysia menyatakan bahwa selama kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia dituturkan sebagai bahasa pertama oleh 7% penduduk. Dikatakan pula bahwa Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resminya karena sekitar 1.340 suku bangsa di pulau-pulau besar Indonesia berbahasa Melayu. Wajib juga untuk kalian ketahui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia mempunyai akar yang sama dengan bahasa Melayu. Dapat dikatakan bahwa Perdana Menteri Ismail ingin bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kedua ASEAN, dikarenakan bahasa Melayu ini dituturkan oleh banyak penduduk ASEAN dan bahasa Melayu juga merupakan bahasa terbesar ketujuh di dunia. Ditambah lagi, Indonesia termasuk penutur bahasa tersebut. Begitulah alasan Ismail selaku Perdana Menteri Malaysia. Alasan selanjutnya yaitu Perdana Menteri Ismail ingin mengangkat martabat bahasa Melayu. Karena kecintaannya pada bahasa Melayu, Ismail Sabri selaku Perdana Menteri Malaysia mengaku selalu meminta Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menulis catatan dan dokumen lainnya dalam bahasa Melayu selama perjalanan dinasnya ke luar negeri. Nah, tadi kan udah dibahas nih alasan dibalik Perdana Menteri Malaysia mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN kedua. Selanjutnya ada respon Indonesia atas gagasan tersebut. Respon yang pertama yaitu ada respon dari Pak Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang biasa disingkat Kemendikbudristek. Nah, beliau ini menyatakan dalam laman resmi Kemendikbud ketidaksetujuan dan menolak atas gagasan Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Nah, malah beliau ini menyatakan juga kalau bahasa Indonesia lah yang lebih cocok menjadi bahasa resmi kedua ASEAN dengan berbagai macam alasan. Alasannya yaitu dilandasi dari pertimbangannya atas keunggulan historis, hukum, dan linguistik bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu juga, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara serta cangkupannya mencapai 47 negara di seluruh dunia. Lalu juga ada 428 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia, baik dari yang difasilitasi oleh Kemendikbud maupun yang secara mandiri, dan juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia seperti di Eropa, Amerika Serikat, Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia.
Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, linguistik, serta keinternasionalan bahasa Indonesia, sudah selayaknya nih bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi ASEAN kedua. Nah, selain itu juga ada respon lain selain dari responnya Pak Nadiem Makarim atas gagasan Perdana Menteri Malaysia Dato' Ismail. Ada juga respon-respon yang menimbulkan kontroversi dari para netizen, khususnya warganet Indonesia, yang rata-rata menyatakan ketidaksetujuannya atas gagasan tersebut. Tapi ada juga beberapa netizen yang bersikap netral dan mencoba untuk menilai dari berbagai macam sudut pandang. Seperti mereka ini setuju bahwa gagasannya Dato' Ismail untuk dapat ditinjau ulang kembali agar dikaji dan dibahas lebih lanjut pada tingkat regional. Nah, berikut ini adalah capture dari cuitan netizen Indonesia di Twitter terkait tanggapan mereka mengenai gagasan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN oleh Perdana Menteri Malaysia. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa sebagian masyarakat atau warganet di Indonesia tidak setuju atas usulan tersebut. Namun, bagaimanapun keputusan tetap berada di tangan elit politik kita ya. Di samping itu, Profesor Amin selaku Kepala Badan Bahasa tidak secara eksplisit menolak usulan Malaysia tersebut. Namun beliau menyatakan bahwa bahasa Indonesia jauh lebih layak daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Mas Menteri Nadiem masih akan terus mengkaji bersama dalam forum regional dan ASEAN. Untuk keputusan selanjutnya, ayo kita update terus masalah pengajuan ini.